Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arfi Slowi di segmen Artificial Intelligence. Oke, di video kali ini teman-teman kita akan membahas daripada konsep setelah kita mempelajari daripada eksplorasi data analysis nih teman-teman. Sebelumnya kan kita sudah belajar daripada eksplorasi data analysis gitu, exploratory data analysis atau EDA. Dan sebelumnya juga kita kan sudah belajar daripada coding tuh teman-teman. Kita sudah belajar algoritma dan struktur data, dan kita lanjut nih ke exploratory data analysis gitu. Jadi kita nge-analisis sebuah data dengan pemrograman gitu, dengan menggunakan ya bahasa pemrograman seperti Python gitu, dan dibantu dengan beberapa library tambahan yang sebelumnya kita bahas kan, seperti Pandas, NumPy, habis itu kita menggunakan Seaborn atau Matplotlib gitu kan teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita langsung masuk nih teman-teman daripada konsep kecerdasan buatan, yaitu machine learning teman-teman, atau pembelajaran mesin gitu teman-teman. Di sini teman-teman harus belajar dulu konsep-konsep dasar apa sih itu machine learning gitu, seperti itu teman-teman. Kemudian nanti machine learning ini akan terbagi menjadi dua gitu teman-teman, daripada classic machine learning dengan advanced machine learning gitu. Jadi nanti misalnya di classic itu seperti supervised dan unsupervised, dan di advance-nya itu nanti kamu belajar tentang ensemble dan neural network gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi kita langsung saja masuk ke classic machine learning gitu kan. Jadi apa sih classic machine learning itu gitu kan? Jadi classic machine learning, atau kita bisa juga bilang classical machine learning. Jadi ini sebuah teknik pembelajaran daripada atau metode pembelajaran mesin yang machine learning secara sederhana gitu teman-teman. Jadi dia merujuk pada metode dan teknik pembelajaran mesin yang sudah ada gitu, dan ini sudah digunakan gitu sejak lama gitu. Sebelum era-era daripada advanced machine learning ini keluar gitu. Gitu. Jadi kita bisa memahami daripada classical machine learning itu seperti misalnya ciri-cirinya tuh seperti algoritmanya tuh yang mudah sekali dipahami gitu. Jadi algoritma yang digunakan dalam classical machine learning ini biasanya lebih sederhana dan memiliki logika lebih mudah gitu dibandingkan daripada ya advanced machine learning itu. Misalnya kita bisa bilang kayak seperti regresi linear atau support vector machine gitu, atau SVM gitu. Jadi dia dijelaskan lah dengan konsep daripada sebelumnya kita belajar lagi lebih dasar daripada konsep matematika yang relatif lebih mudah gitu. Seperti itu. Habis itu pun daripada ciri-ciri juga lainnya, itu antara lain sebenarnya ketergantungan pada keahlian domain gitu. Jadi penggunaan classical machine learning ini seringkali membutuhkan pemahaman yang lebih baik gitu tentang datanya gitu dan masalah yang dihadapi gitu. Jadi juga pemilihan dan penyelesaian algoritma perlu kita sesuaikan gitu dengan jenis data dan tujuan yang spesifiknya gitu. Seperti itu teman-teman. Habis itu juga ciri-cirinya juga data daripada classical machine learning ini cenderung dia datanya lebih kecil gitu teman-teman. Jadi teknik classical machine learning ini dirancang untuk bekerja atau working dengan data yang lebih kecil dibandingkan ya advanced machine learning gitu. Ini karena mereka tidak membutuhkan kali daya sistem komputasi yang sebesar model yang advanced machine learning yang agak lebih kompleks gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi contoh daripada algoritma classical machine learning itu contohnya antara lain seperti misalnya regresi linear gitu. Kan regresi linear itu kan digunakan untuk memprediksi nilai numerik berdasarkan ya fitur-fitur yang ada kan. Habis itu kita bisa juga kita bilang seperti decision tree atau pohon keputusan. Itu habis itu super vector machine dan naive Bayes gitu teman-teman. Kalau super vector machine itu dia digunakan untuk klasifikasi data dengan menemukan batas pemisah terbaik antar kelas gitu. Kalau naive Bayes ini digunakan dia antara lain seperti kayak untuk klasifikasi data berdasarkan probabilitas kemunculan fitur-fitur dalam kelas tertentu gitu. Seperti itu. Jadi kekurangan kepada classical machine learning ini sebenarnya yang lebih cenderung itu ke antara lain seperti akurasi yang lebih rendah aja teman-teman. Jadi dalam beberapa metode atau kasus biasanya classical machine learning ini tidak dapat mencapai akurasi ya setinggi seperti di advanced machine learning gitu. Seperti itu teman-teman. Tapi dalam hal ini teman-teman wajib kali belajar daripada classical machine learning karena ini merupakan dasar sebelum teman-teman masuk ke advanced machine learning gitu. Seperti itu. Kemarin tadi kan kita sudah bahas tuh regresi linear kan gitu. Jadi apa sih regresi linear itu kan dalam machine learning ini tadi kan gitu. Jadi regresi linear ini merupakan salah satu algoritma machine learning yang dimana yang paling populer habis itu dan mudah dipahami gitu.
Algoritma ini digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi keuntungan daripada kita bilang regresi linear ini, atau bisa kita bilang juga linear regression, itu keuntungannya mudah dipahami dan mudah diinterpretasikan. Habis itu akurat untuk data yang memiliki hubungan yang berbentuk linear gitu, cepat dan efisien gitu teman-teman. Habis itu kemungkinan kekurangan yang terdapat daripada regresi linear ini, misalnya hanya dapat memodelkan hubungan yang bersifat linear aja. Seperti itu teman-teman. Habis itu sensitif lah terhadap outlier. Sebelumnya kan teman-teman sudah belajar tuh daripada outlier. Seperti itu. Jadi contoh aplikasi daripada linear regression ini, teman-teman bisa melihat misalnya memprediksi harga rumah gitu. Habis itu memprediksi penjualan produk gitu, berdasarkan ya kembali lagi kan kampanye iklannya gitu. Seperti itu mudah teman-teman. Habis itu kita kan lanjut lagi tadi, kita sudah membahas apa sih decision tree itu kan. Jadi decision tree itu adalah suatu algoritma juga, algoritma machine learning yang populer juga gitu. Jadi algoritma ini bisa digunakan untuk klasifikasi dan regresi juga gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman wajib juga belajar daripada decision tree ini seperti apa gitu, atau pohon keputusan lah kita bilang, seperti itu. Kekurangannya itu antara lain, kok misalnya teman-teman mempelajari, misalnya memakai daripada decision tree ini bisa menjadi kompleks gitu dan sulit dipahami untuk jikalau teman-teman memiliki sebuah data yang besar gitu, tapi memiliki keuntungan gitu. Kalau misalnya datanya makin kompleks dan makin besar ya akurat gitu, seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi contoh aplikasinya itu nanti di dalam decision tree ini teman-teman bisa antara lain kayak istilahnya rekomendasi produk, analisis risiko, diagnosa penyakit, email spam dan lain sebagainya, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke super vector machine gitu. Jadi dalam super vector machine ini juga merupakan algoritma machine learning yang populer juga gitu untuk klasifikasi dan regresi gitu. Algoritma ini sistem kerjanya kayak istilahnya mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan data ke dalam kelas yang berbeda gitu. Seperti itu. Keuntungan daripada super vector machine ini ya kembali lagi kan dapat menangani data yang outlier gitu. Habis itu mampu bekerja dengan data-data yang bersifat dimensinya tinggi gitu. Seperti itu. Kekurangannya ini cenderung dia nanti daripada super vector ini adalah overfitting teman-teman. Nanti kita ada video satu khusus kita membahas daripada apa itu overfitting gitu. Seperti itu. Habis itu sulit juga dipahami dan diinterpretasikan gitu teman-teman. Seperti itu. Untuk proses daripada pengerjaannya ini memang membutuhkan waktu lama teman-teman untuk training pada dataset yang kita bilang cukup besar gitu. Seperti itu. Contoh aplikasinya nanti kita bisa tahu seperti kembali lagi bisa spam, habis itu fraud atau penipuan, pengenalan wajah dan klasifikasi gambar gitu. Seperti itu teman-teman. Begitu juga kita belajar tentang nice bias. Itu algoritma klasifikasi yang bersifat probabilistik gitu. Yang sederhana namun dia efektif banget teman-teman. Gitu. Jadi dia algoritma ini dasarnya pada teorema bias gitu. Dan membuat asumsi bahwa fitur-fitur data bersifat independen satu sama lain gitu. Keuntungannya kembali lagi sederhana dan mudah dipelajari, habis itu cepat efisien, habis itu bekerja dengan baik lah untuk data yang bersifat sparse gitu teman-teman. Kekurangannya sama seperti kayak super vector matching, dia itu cenderung dia bisa overfitting gitu. Seperti itu teman-teman. Contoh aplikasi yang diterapkan daripada nice bias ini teman-teman, misalnya contoh pada aplikasi-aplikasi yang bersifat email spam gitu. Habis itu klasifikasi dokumen, klasifikasi gambar, atau rekomendasi sebuah produk gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi gitu teman-teman, perihal daripada konsep-konsep nanti teman-teman belajar daripada classical machine learning gitu. Teman-teman wajib nih belajar daripada classical machine learning ini karena ini merupakan salah satu pondasi dasarnya sebelum teman-teman jatuh ke advanced machine learning itu tadi. Seperti itu teman-teman. Oke, sampai sini aja teman-teman pembahasan kita daripada machine learning yang terutama terfokus kepada classical machine learning gitu teman-teman. Kalau ada kritik saran bisa teman-teman aja hantam kolom komentar di bawah atau berikan pertanyaan yang di deskripsi yang sudah saya berikan di GitHub teman-teman. Seperti itu. Oke, thank you teman-teman. Thank you.